wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 pengantar geoteknik ingin menjelaskan asal-usul tanah melalui PPT yang terlampir. Berikut nama-nama kelompoknya. Mungkin sebelum dijelaskan kita bisa memperkenalkan diri dulu masing-masing dan NIM kita masing-masing. Ya, dilanjutkan oleh Hafiz. Baik, saya akan menjelaskan tentang asal-usul tanah. Yang pertama itu secara umum, tanah terbentuk akibat dari pelapukan batuan. Lalu yang kedua itu sifat-sifat fisis tanah terutama ditentukan dari mineral yang terkandung pada butiran atau partikel tanah atau batuan tersebut berasal. Yang ketiga, sifat-sifat fisis dari tanah dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, dan komposisi kimia butiran. Lalu yang terakhir, berdasarkan asal-usul pembentukan batuan, maka dapat dibagi menjadi 3 tipe batuan induk. Yang pertama, batuan beku. Yang kedua, batuan endapan. Yang ketiga, batuan metamorf. Bisa dilihat seperti gambar yang di samping. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ugiarta Rahmawati Bashir, NIM 155. Saya di sini akan menjelaskan transportasi partikel dan lingkungan pengendapan. Partikel tanah bisa tetap di tempat asalnya atau terbawa oleh air, angin, es, maupun gravitasi. Cara tanah itu terbentuk dan berpindah akan mempengaruhi ukuran butir, susunan partikel, serta sifat pemadatannya. Arus air yang deras biasanya mengendapkan butiran kasar, sedangkan air yang tenang mengendapkan lempung halus yang lebih lunak dan mudah mempat. Karena itu, mengetahui asal dan proses perpindahan tanah penting untuk memprediksi perilaku dalam perencanaan teknik sipil. Pada bagian ini dijelaskan tanah residu dan tanah terbawa. Perbedaan dari tanah residu dan tanah terbawa. Pertama, tanah residu adalah tanah yang terbentuk dari hasil pelapukan batuan induk dan tetap berada di tempat asalnya, tepat di atas batuan induk tersebut. Di sini ada ciri-ciri dari tanah residu itu sendiri. Pertama, ciri-ciri tanah residu itu tidak mengalami perpindahan oleh air, angin, dan es. Biasanya masih memiliki hubungan dengan batuan asal. Sifat tanah sangat dipengaruhi oleh jenis batuan induk. Umumnya memiliki struktur yang masih menyerupai batuan asal, banyak ditemukan di daerah tropis. Dan di sini berikut adalah contoh-contoh tanah residu itu sendiri. Tanah laterit, tanah hasil pelapukan, batuan granit, dan basalt di tempat asalnya. Pada bagian tanah terbawah adalah tanah hasil pelapukan batuan yang telah mengalami perpindahan dari tempat asalnya oleh media transportasi seperti air, angin, es, dan gravitasi. Ciri-ciri tanah terbawah, pertama, sudah terpisah dari batuan induknya. Kedua, mengalami proses pengangkutan dan pengendapan. Ketiga, sifat tanah dipengaruhi oleh proses transportasinya. Dan terakhir, umumnya memiliki butiran yang lebih membulat karena gesekan selama transportasi tersebut. Berdasarkan media pengangkut seperti aluvial atau oleh air sungai, koluvial atau gravitasi, dan glasial atau es. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, saya Sabila Kramotulu Gumai dengan IMAR 140. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan beku atau igneous rock. Untuk batuan beku itu sendiri terbentuk dari proses pembekuan atau pengkristalan magma yang mencair yang dikeluarkan dari dalam mantel bumi. Untuk batuan beku juga, batuan beku tersebut terbentuk pada masa lalu dapat muncul di permukaan sebagai hasil dari proses erosi material yang menutupinya. Secara umum, butiran yang dihasilkan batuan beku dalam adalah berbutir kasar atau coarse grained. Lalu bowen, untuk bowen itu sendiri hubungan antara kecepatan mendingin dari magma dengan pembentukan bermacam-macam tipe batuan. Lalu untuk jenis-jenis batuan beku di sini dapat dilihat pada gambar. Di situ ada batu apung, obsidian, granit, basalt,
diorit, andesit, gabbro, dan liparit. Sekian penjelasan terkait batuan beku. Saya kembalikan. Selanjutnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zainur Difariki dengan NIM Aktif 154. Ini saya ingin menjelaskan terkait dengan materi terkait batuan sedimen, yaitu batuan yang terbentuk dari akumulasi material hasil erosi ataupun juga aktivitas kimia maupun organisme yang mana itu diendapkan lapis per lapisnya pada permukaan bumi. Dan juga batuan sedimen ini terbentuk pada masa lalu dan juga dapat muncul di permukaan sebagai hasil dari proses erosi material yang menutupinya. Secara umum, butiran yang dihasilkan itu ialah batuan yang berbutir kasar ataupun disebut sebagai coarse granite. Lalu ciri khas batuan sedimen itu ialah pelapisannya, yaitu membentuk lapis per lapis, sehingga batuan sedimen juga disebut batuan berlapis atau strata lapisan. Seperti yang dapat kita lihat di tabel ini, terdapat beberapa contoh batuan sedimen itu terdiri dari dua tipe batuan secara umumnya, yaitu batuan sedimen detrial atau plastik, yang mana itu terbentuk dari unsur-unsur sedimentasi yang dapat mengisi ruang-ruang di antara butiran yang terkumpul dan berbentuk batuan sedimen. Contohnya itu sendiri ialah batu bara, konglomerat, breccia, sandstone, dan lainnya. Terus juga di sini ada yang namanya batuan sedimen kimia, yang mana itu terkumpul atau terbentuk dari proses pengendapan bersama air dan bentuk dan mengalami proses reaksi kimia dalam kurun waktu tertentu. Contohnya yaitu limestone, gypsum, dolomite, gamping, dan lainnya. Sekian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jordan Sidatus Sindata. Selanjutnya saya akan membahas batuan metamorf. Yang pertama, eh, batuan metamorf ini terbentuk akibat proses perubahan tekanan, temperatur, atau keduanya di mana batuan memasuki kesetimbangan baru tanpa adanya perubahan komposisi kimia atau isokimia, dan tanpa melalui fase cair atau dalam keadaan padat, dengan temperatur berkisar antara 200 sampai 800 derajat Celcius. Di sini ada beberapa batuan seperti fillit, sekis, gneis, kuarsit, dan marmer. Sekian, saya kembalikan. Sebelumnya izin mengenalkan diri, melakukan nama saya Rafli Kurnia Putra dengan NIM 169 dan angkatan 22. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks properties. Sifat-sifat indeks atau indeks properties menunjukkan sifat-sifat tanah yang mengindikasikan jenis dan kondisi tanah, serta memberikan hubungan terhadap sifat-sifat mekanis, seperti kekuatan dan pemampatan atau kecenderungan untuk mengembang dan permeabilitas. Untuk tanah berbutir kasar atau coarse granite, sifat-sifat partikelnya dan derajat kepadatan relatif adalah sifat-sifat yang paling penting. Sedangkan untuk tanah berbutir halus atau fine granite, konsistensi keras atau lunak dan plastisitas merupakan sifat-sifat yang paling berpengaruh. Seperti yang dijelaskan di bawah, sifat-sifat tanah yaitu ada kohesif, yaitu diperlukan suatu gaya untuk memisahkan butiran tanah pada saat kering. Sedangkan non-kohesif, butiran tanah sudah terpisah pada saat kering, melekat saat basah saja. Berdasarkan analisis saringan, terdapat dua jenis tanah, yaitu berbutir halus atau fine granite dan berbutir kasar atau coarse granite. Izin perkenalan diri, nama saya Dapat Silaban dengan NIM akhir 79 dari angkatan 23. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang partikel tanah. Tanah umumnya dapat disebut sebagai berangkal atau boulders, kerikil atau gravel, pasir atau sand, lanau atau slate atau lempung atau clay, tergantung pada ukuran partikel yang paling dominan fakta tanah tersebut. Untuk menerangkan tentang tanah berdasarkan
ukuran-ukuran partikelnya. Beberapa organisasi telah mengembangkan batasan-batasan ukuran golongan, jenis tanah, atau soil separate size lines, dan dari segi mineral atau bukan ukurannya, yang disebut dengan tanah lempung atau mineral lempung adalah yang memiliki partikel mineral tertentu yang bersifat plastis bila dicampur dengan air. Dari segi mineral atau bukan ukurannya, yang disebut tanah lempung atau dan mineral lempung adalah yang memiliki partikel mineral tertentu yang bersifat plastis bila dicampur dengan air. Terus pada tabel di slide ini membahas tentang batasan-batasan ukuran golongan tanah, yang dimana nama golongan yang sudah tersedia, terus ada kerikil dengan jumlah lebih dari 2, terus ukuran butirannya yaitu kerikil, pasir, lanau, bisa dilihat pada tabel 1.3 ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya di angkatan 2024. Selanjutnya ada jenis tanah, klasifikasi geoteknik. Berdasarkan sistem USCS dan AASHTO, kategori tanah dibagi menjadi 3, yaitu granular, tanah kohesif, dan tanah organik. Klasifikasi ini diambilkan berdasarkan daripada ukuran partikel, plastisitas, dan kadar air untuk memprediksi perilaku terhadap beban, drainase, dan stabilitas lereng. Yang pertama itu ada tanah granular. Pasir ukurannya 0,075 sampai 4,75 mm, dan kerikil dengan ukuran lebih besar daripada 4,75 mm. Permeabilitas tinggi, kekuatan tergantung kepadatan relatif. Yang kedua ada tanah kohesif. Lanau dan lempung dengan sebesar lebih kecil dari 0,075 mm. Plastis, kekuatan pada kondisi jenuh dipengaruhi kohesi. Lempung ekspansif berisiko bagi fondasi. Yang ketiga ada tanah organik atau peat. Serat tumbuhan dominan, kompresibilitas tinggi, dan daya dukung rendah, umum di rawa di Sumatera atau Kalimantan. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Jeremy Carimanalu dengan NIM akhir 150 dari angkatan 24. Saya akan menjelaskan pengaruh air pada lempung. Air tidak mempengaruhi perilaku tanah non-kohesif atau granular. Contohnya kuat geser pasir sama pada kondisi kering maupun basah. Pada tanah non-kohesif, distribusi ukuran partikel yang dominan. Pada tanah lempung, variasi kadar air mempengaruhi plastisitas. Untuk mekanismenya, partikel lempung memiliki muatan negatif. Untuk mengimbanginya, partikel lempung akan menarik ion muatan positif dari garam yang ada di air pori. Untuk mekanisme tersendirinya bisa dilihat di gambar. Ya, selanjutnya ada komposisi fase tanah. Suatu massa tanah terdiri dari partikel padat atau solid, air atau water, udara atau air. Asumsi total volume dengan volume massa padat dan volume rongga dapat terdiri dari volume terisi air dan volume terisi udara atau Ringkasan tabel simbol USCS pilihan sederhana. Simbol GW atau Grand Well Grade. Karakteristik utamanya bergradasi baik, drainase cepat. Simbol SP, poorly graded sand. Karakteristik utamanya itu permeabilitas tinggi, kekuatan sedang.
Simbol Cl, link clay, karakteristik utamanya itu plastis rendah dan kohesif. Simbol CH, fat clay, itu karakteristik utamanya plastis tinggi, ekspansif. Simbol PT, yaitu pit, karakteristik utamanya organik dan kompresibel tinggi. Notes ringkasan ini memudahkan identifikasi sifat praktis untuk pemilihan material, desain fondasi, dan mitigasi resiko geoteknik. Terima kasih. Ya, sekian presentasi dari kelompok 1 pengantar geoteknik. Bila ada salah kata saya mohon maaf, dan salah ucap juga kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.